Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Adi. Saya perawat yang hari ini bertugas di poliklinik ini. Dengan Bapak siapa? Sidin. Bapak Sidin. Ya. Kalau boleh saya tahu Bapak Sidin umurnya berapa Pak? 25 tahun Pak. 25 tahun. Iya. Alamat rumahnya di mana Pak? Di Denpasar. Denpasar ya. Kalau boleh saya tahu Bapak Sidin datang ke poliklinik ini keluhannya apa Pak? Jadi sudah 6 bulan terakhir ini ada benjolan di leher saya. Benjolan di leher. Iya. Sebelah mana? Sebelah sini di sebelah kanan. Sebelah kanan Iya. ya. Benjolannya itu awalnya sebesar apa? Sebesar mungkin telur puyuh yang kecil itu, jadi kecil lama-lama membesar gitu. Lama-lama membesar. Iya. Jadinya ada benjolan sekitar 6 bulan yang lalu, lama-lama membesar ya. Iya. Ada keluhan nyeri di benjolan itu? Nyeri tidak ada. Tidak ada. Iya. Lalu apakah terasa panas di benjolannya itu Pak? Panas tidak ada. Tidak ada. Iya. Lalu benjolannya itu kira-kira ada benjolan di tempat lain apa enggak? Di leher, di ketiak atau di kepala atau di mana ada benjolan lain enggak? Tidak ada sih. Tidak ada. Iya. Artinya benjolannya hanya di daerah leher itu ya. Iya. Kurang lebih 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Lalu keluhan lain selain itu ada keluhan lain lagi? Saya ini lelah gitu. Cepat lelah. Iya. Kalau keluhan seperti berkeringat Iya. berlebihan itu ada? Iya benar. Jadi kayak cepat keringatan Cepat berlebihan. keringatan ya. Lalu apakah Bapak ada keluhan seperti nyeri kepala? Nyeri kepala tidak ada. Tidak ada. Sesak? Sesak tidak ada. Sesak tidak ada ya. Lalu apakah ada penurunan berat badan kira-kira dalam 6 bulan terakhir ini Pak yang seperti itu? Tidak ada sih untuk. Tidak ada ya. Lalu untuk moodnya apakah ada perasaan sering marah, cepat emosi seperti itu? Iya terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu ya. Lalu apakah Bapak punya kebiasaan merokok? Tidak. Tidak ada. Lalu apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Tidak. Tidak ada obat-obatannya. Iya. Untuk di rumah apakah ada anggota keluarganya Bapak yang memiliki sakit yang sama seperti Bapak? Ada dulu cuma paman mengalami hal yang sama. Paman ada benjolan. Benjolan, iya. Lalu tindakannya diapain? Waktu itu dioperasi. Sudah dioperasi. Sudah dioperasi. Artinya sudah selesai tindakannya ya. Sekarang akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan lehernya Bapak Pak ya. Iya. Sebelumnya bajunya minta tolong diturunin sedikit Pak. Ya, ya. Nanti saya akan periksa, saya lihat gerakan dari benjolan di lehernya Bapak. Nanti Bapak kalau saya minta instruksi minum air, nanti bisa minum air sambil saya observasi dulu ya. Ya. Inspeksi dilakukan dengan cara meminta pasien untuk sedikit menengadah. Pastikan pencahayaannya cukup supaya kita mudah melakukan observasi. Di sini kita perhatikan apakah terdapat benjolan. Benjolan dapat kita observasi pada tiroid bagian kiri maupun tiroid bagian kanan. Lalu selanjutnya kita minta pasien untuk meminum seteguk air. Setelah itu kita akan melakukan observasi terhadap pergerakan dari kelenjar tiroid tersebut. Apakah benjolannya mengikuti pergerakan atau tidak. Di sini kita melakukan observasi dengan cara pasien sedikit menengadah juga. Bapak, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan pada lehernya Bapak. Nanti saya akan melakukan penekanan pada lehernya Bapak untuk mengetahui apakah benjolannya itu terasa keras atau tidak dan juga besarnya benjolan itu. Nanti saya akan periksa dari arah belakangnya Bapak Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak, kira-kira setuju? Setuju. Sebelum saya mulai pemeriksaan, saya akan cuci tangan dulu Pak ya. Iya. Palpasi kelenjar tiroid dapat dilakukan dari arah depan maupun dari arah belakang. Minta pasien untuk sedikit menundukkan kepala agar otot sternocleidomastoid dalam keadaan rileks. Di sini kita menggunakan ibu jari. Kita raba lobus kanan dengan cara ibu jari tangan kanan kita menekan sedikit ke kiri pada kelenjar tiroid. Lalu kita minta pasien untuk menelan supaya kelenjar tiroid ikut bergerak. Lakukan juga pada kelenjar tiroid pada bagian kiri.
Di sini apabila ada benjolan, kita deskripsikan konsistensi, ukuran, dan jumlah nodul yang kita temukan saat pemeriksaan. Saya akan mulai pemeriksaan sekarang, Pak ya. Ya. Nanti Bapak rileks aja, lehernya tidak perlu tegang seperti tadi ya. Rileks santai saja supaya lebih mudah melakukan pemeriksaan saya, Pak ya. Sebelum kita mulai pemeriksaan, kita minta pasien untuk rileks dengan cara sedikit menundukkan kepala agar otot sternocleidomastoid dalam keadaan rileks dan juga mudah dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita mulai pemeriksaan mulai dari kelenjar tiroid yang bagian kanan. Kita lakukan palpasi di sini. Kita palpasi terhadap bentuknya, lalu ukurannya, ukuran dari benjolan ini, lalu juga konsistensinya ya. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk minum air dan juga meneguk air itu lalu menelan ya. Bapak, ya. Bapak tadi sudah minum air kan? Sudah. Ya. Sekarang coba menelan Pak ya. Iya, lagi sekali Pak. Iya. Lalu kita lakukan palpasi untuk kelenjar tiroid bagian kiri. Hal yang sama juga dilakukan seperti tadi. Kita palpasi terhadap ukuran, lalu bentuk dari benjolan tersebut dan juga konsistensinya. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk minum air. Bapak minum air dulu Pak ya. 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 Lalu pelan Pak ya. Ya. Di sini kita palpasi apakah kelenjar tiroid atau benjolan tadi ikut bergerak pada saat pasien minum air itu ya. Nah, setelah kita lakukan palpasi di kelenjar tiroid itu, kita juga rasakan apakah ada tril di kelenjar tiroid atau benjolan tersebut ya. Selanjutnya kita lakukan auskultasi pada tiroid dan juga benjolan itu untuk mengetahui adanya druid pada tiroid tersebut ya. Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop ini pada daerah leher Bapak Pak ya. Bagaimana Pak, setuju? Ya, setuju. Kita lakukan auskultasi dengan menggunakan bel dari stetoskop ini ya. Dan kita putar dulu, kita dengarkan druid atau aliran darah pada kelenjar tiroid ini ya. Ini kita dengarkan juga pada daerah bagian kiri. Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada matanya Bapak. Ya. Bapak nanti silahkan ikuti gerakan pulpen saya Pak ya. Iya. Ya. Atas Pak ya. Saya akan memeriksa bola mata Bapak Pak ya. Permisi Pak ya. Bapak bisa melihat ke atas. Ya, terus Pak. Matanya agak dibuka sedikit Pak. Ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tangan Bapak. Apakah memang benar tangan Bapak gemetar pada saat Bapak diam Pak ya? Ya. Sekarang Bapak julurkan tangan seperti ini Pak. Ya. Saya letakkan kertas seperti ini. Pak, saya akan mengukur sekarang denyut nadi arteri Bapak Pak ya. Saya bisa pinjam tangannya Pak ya. Permisi Pak ya. Denyut nadi arterinya Bapak normal 80 kali per menit Pak ya. Bapak, tindakan pemeriksaan fisik hari ini sudah selesai. Nanti untuk hasil pemeriksaannya akan saya sampaikan ke Bapak.
Namun untuk melengkapi pemeriksaan fisik kelenjar tiroid tadi pada leher Bapak, diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya Pak ya, seperti USG tiroid. USG tiroid itu nanti lehernya Bapak di USG, diperiksa apakah ada benjolan di dalamnya atau tidak yang menunjang untuk pemeriksaan fisik saya tadi. Lalu nanti juga ada pemeriksaan darah Pak ya. Pemeriksaan darah itu yang diperiksa adalah hormon-hormon tiroid pada dirinya Bapak, baik pada leher atau pada bagian kepala. Tujuannya juga untuk menunjang hasil pemeriksaan fisik saya tadi ya Pak ya. Ya, nanti setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa memang benar itu benjolannya berbahaya atau tidak, nanti juga akan dilakukan pemeriksaan pengambilan sampel atau biopsi pada lehernya Bapak Pak ya. Tujuannya nanti sampel itu diambil, lalu diperiksa di ruang lab, nanti ditunggu sekitar 2-3 hari sampai dengan seminggu. Nanti hasilnya keluar, di sana bisa menunjukkan bahwa apakah terjadi keganasan atau tidak pada kelenjar tiroidnya Bapak ya. Ya. Demikian pemeriksaan saya hari ini. Bapak kira-kira bagaimana, ada keluhan lain lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti untuk selengkapnya akan saya sampaikan kembali ke Bapak Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh bahwa terdapat benjolan pada leher pasien berada di sebelah kanan, tiroid bagian kanan, dengan ukuran diameter kurang lebih 5 cm, dengan konsistensi yang lunak, di mana terdapat nodul sekitar 3 buah. Untuk memastikan pemeriksaan fisik atau menunjang pemeriksaan fisik, kita akan lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya dengan USG tiroid, lalu pemeriksaan darah seperti TSH, FC4, dan juga T3. Lalu nanti kita juga akan lakukan bekerja sama dengan medis dan juga penunjang untuk melakukan pemeriksaan biopsi dari tiroid tersebut, sehingga dapat dipastikan apakah jenis benjolan yang terjadi pada pasien ganas atau tidak. Demikianlah pemeriksaan fisik tiroid hari ini. Semoga memberikan manfaat yang maksimal untuk perkembangan profesi keperawatan, khususnya dalam bidang endokrin. Terima kasih.